Kami akan jawab lengkap tercatat, tertulis, Ketua, tetapi ada beberapa hal penting yang perlu saya jawab. Pertama tadi informasi, terima kasih Pak Ketua, Pak Sarmuji. Ada bawang merah dari luar negeri itu saya juga baru dengar gitu. Kalau berkenan nanti bareng-bareng aja kita hari Jumat atau hari apa kita datangi Pak, kita cek gitu. Karena memang tidak ada, belum pernah juga ada impor bawang merah gitu. Nanti kita lihat sama-sama apa yang terjadi gitu ya. Yang kedua, tentu untuk menghadapi ini semua pemerintah melakukan berbagai cara Pak. Memang betul terjadi perubahan iklim, tidak hanya kita, dan harga produk-produk makanan itu tidak hanya di kita naik. Beras saja misalnya waktu saya baru jadi menteri itu harganya $460 per ton. Sekarang sudah hampir 700 Pak. Itu juga dapatnya tidak mudah gitu. Karena berbagai negara juga melarang karena produksinya turun. Tentu solusi permanen sudah banyak yang dikerjakan. Gak cukup waktu saya kira untuk menjelaskan. Tapi sekali lagi teorinya kan supply and demand ya. Panennya pindah waktu, pasti suplainya berkurang. Karena suplainya berkurang, kalau kita mintanya itu terus, maka harga akan naik. Termasuk tadi di retail modern itu, karena sudah ada HET, harga naik terus, mereka bukan kosong, memang nggak mau beli lagi. Karena harganya sudah menjauhi, melampaui HET. Misalnya HET itu 69.000 per 5 kilo, harga pasaran sudah sampai 90.000, otomatis retail modern tidak mau. Ada yang mau, tapi dia risiko menjual di atas harga eceran gitu. Dan itu biasanya sedikit yang mau. Oleh karena itu Bulog mengisi retail modern itu dengan beras SPHP dan beras medium lainnya. Itu yang pertama Pak. Tetapi waktu dekat saya kira tadi Bulog mengatakan memang harga beras dalam negeri sudah tidak naik. Turun relatif, karena masih kecil turunnya. Antara Rp50, Rp100. Ya, tapi sudah mulai, karena produksi sudah mulai ada Pak. Bulan Maret ini kan sudah mulai panen. Tapi panennya belum panen raya. Panen raya itu bulan depan sampai bulan Mei. Gitu. Nah, itu mengenai beras. Sekarang bansos tadi banyak sekali yang kita bahas. Saya juga berkali-kali ditanya soal bansos ini. Begini Pak, teman-teman Komisi 6 tugasnya memang untuk mengkritis pemerintah. Buat kami nggak ada masalah. Dulu juga saya begitu. Tapi saya kan bisa menjelaskan. Diterima apa tidak terserah Bapak yang terhormat. Kalau panen kita bergeser Pak, petani nggak nanam beras, berarti petani itu nggak punya beras. Oleh karena itu Pak, kalau bapak-bapak anggota DPR bagi beras, pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita yang kesulitan. Oleh karena itu, bansos diperlukan. Apakah pemilu atau tidak pemilu? Orang rakyatnya nggak nanam padi, nggak panen, pasti nggak punya. Masa karena pemilu terus kita stop? Itu. Tapi kita boleh berpandangan. Tapi kan saya punya hak untuk menjelaskan itu yang terjadi di pemerintah. Bahwa akibat itu ada keuntungan itu soal lain. Tapi kira-kira itu intinya yang terjadi Pak Arya Bima. Karena sekali lagi orang nggak nanam padi susah. Nanam aja tidak, bagaimana panen? Dia nggak punya Pak. Oleh karena itu bansos ditambah termasuk bantuan El Nino yang nilainya 300 sampai 400 ribu itu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah? Pak, Menteri Dalam Negeri itu tidak hanya saya. Menteri Dalam Negeri itu tiap minggu Pak rapat mengenai beras, mengenai rakyat. Tiap. Ya. Ini melibatkan bupati, melibatkan gubernur, melibatkan
BTT, apa? Bantuan belanja tak terduga. Cuman memang tidak mungkin kalau harus menanggulangi kenaikan harga beras. Tapi kalau yang lain-lain itu biasanya transportasinya dan lain-lain itu ada. Sebetulnya slotnya sudah disediakan. Cuman kalau kenaikannya seperti kemarin, harga beras dalam negeri memang produksinya tidak ada atau kurang, itu tidak mungkin. Juga untuk solusi permanen. Karena Pak Ketua, 20 tahun yang lalu saya duduk di sini memang hampir sama soalnya. Ya. Apa yang terjadi hari ini dengan 20 tahun yang lalu, saya juga malu sebetulnya. Sekarang saya beda tempat duduk. Hampir sama Pak, bahkan lebih berat. Dulu kita impor gula itu Pak nggak sampai 1 juta. Pak Arya Bima masih sama saya dulu di sini. Sekarang kita impor gula 6 juta Pak. Gitu. Nah memang ini harus di tangan langsung dipimpin presiden Pak, menurut saya. Harus dipimpin presiden langsung mengenai kedaulatan pangan ini. Memang kita bisa beli, punya uang bisa beli. Tapi sekarang belum tentu Pak, punya uang belum tentu bisa beli. Kalau pangan seperti ini India nggak mau jual. Lain-lain belum tentu mau. Ya, saya ke Tiongkok berkali-kali nggak mau jual juga. Kalau teman baik gitu. Jadi bisa saja suatu saat kita punya uang nggak bisa beli. Gitu. Oleh karena itu, menurut saya kedaulatan pangan itu, saya ngomong di sini 20 tahun yang sama, harus tidak boleh tawar-tawar. Berapapun biaya ongkosnya harus kita kerjakan. Nah oleh karena itu saya kira ini kan pemerintahan tinggal 6 bulan yang akan datang nih. Pemerintahnya Pak Haikal ini harus bisa menuju suasembada pangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.